And action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih. Di sini saya akan sedikit membedah dari apa yang telah saya baca, yakni buku Dialektika Langit dan Bumi. Jadi di buku ini adalah salah satu karya tentang Al-Quran, ya, karya dari Dr. Abbad Badruzzaman. Jadi beliau ini menempuh studi S1 di Al-Azhar, kemudian lanjut studi di IAIN atau sekarang disebut UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, dan lanjut S3 juga di sana. Kemudian sekarang mengajar jadi dosen di UIN Tulungagung. Nah, jadi itu adalah salah satu perjalanan pendidikan dari seorang penulis buku ini. Judulnya adalah Dialektika Langit dan Bumi. Ya, jadi buku ini berangkat dari keresahan tekstualitas. Jadi adanya teks itu kemudian tidak luput juga harus ada juga yang namanya konteks. Jadi berangkat dari tuntutan kontekstualisasi Al-Quran, kemudian penulis membuat buku ini. Secara garis besar, buku ini membahas tentang dua disiplin ilmu yang ada di ulumul Quran dan tafsir, yaitu yang pertama adalah Maki wa Madani, ya, Makiyah dan Madaniyah, dan juga Asbabun Nuzul. Jadi yang pertama adalah Maki wa Madani, Makiyah dan Madaniyah. Secara umum, ayat-ayat Makiyah itu bersifat bersifat inklusif, atau lebih ke penekanan pada penguatan pada diri sendiri, pada diri individu, yaitu yang berbentuk akidah, fokus pada akidah, dan juga penguatan moral. Nah, ini adalah sifat dari ayat-ayat Makiyah. Nah, yang kedua adalah ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang bersifat ofensif. Ofensif itu kalau tadi itu ya inklusif dan defensif kalau Makiyah. Kalau Madaniyah itu lebih bersifat ofensif, yaitu berusaha untuk memperluas wilayah Islam. Karena apa? Karena sudah memiliki tatanan sosial di situ. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu bersifat ofensif yang bersifat ya tentang tatanan sosial politik. Nah, itu adalah ciri dari ayat-ayat Madaniyah. Nah, sebelum itu Mekah itu memiliki banyak versi atau memiliki banyak nama, seperti Bakkah di surat Al-Imran itu kan ada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Nah, itu kan ada versi lain, nama lain dari Mekah. Itu juga bisa disebut Mekah. Kemudian ya banyak lah. Dari Mekah, saya akan membahas Mekah dulu. Jadi tadi saya merangkum ada 5 pokok atau 5 sudut pandang, yaitu pertama dari sisi geografisnya, yaitu secara geografis. Jadi Mekah itu secara geografis itu terletak di bagian barat Jazirah Arab, ya. Yang kemudian di bagian di Jazirah Arab, dan di situ di dalamnya tinggal
berbagai macam berbagai macam etnis. Jadi ada yang Arab, ada yang non Arab. Nah itu kan ada yang Ajam namanya kalau non Arab. Nah itu sampai-sampai doa Nabi Ibrahim bahwasanya kemuliaan Mekah ini, Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi ya Rob ya Tuhanku, sungguhnya saya tinggal di saya ini askan bu, sungguhnya aku tinggal min dzurriyyati dan juga keturunan-keturunanku, dari keturunan-keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Nah ini adalah doa yang Nabi Ibrahim mintakan rahmat, yaitu kota Mekah itu. Nah ini adalah salah satu dari segi geografisnya. Kemudian yang kedua, yakni dari sisi politiknya, kondisi politiknya. Secara politik, ya penduduk Mekah itu ini penduduk Mekah masa pra-Islam ya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Arab Badui, ya ini yang tinggal di perkampungan, dan juga Arab Hadr yang tinggal di perkotaan. Dan undang-undang atau hukum politik yang berlaku adalah adat istiadat, atau bisa dibilang asobiah atau namanya kesukuan gitu. Yang ketiga yakni kondisi sosial. Jadi secara sosial itu Arab jahiliyah itu saya rangkum ada empat indikasi, yaitu pertama ada 4 tanda-tanda, ya ada 4 tanda-tanda. Yang pertama yaitu asobiah. Jadi ciri-ciri relasi sosialnya orang Arab dulu itu asobiah, kesukuan. Kalau mungkin dikontekstualkan di zaman sekarang itu nasionalisme, ya gitu. Kalau di zaman jahiliyah sebelum Islam itu namanya asobiah, yaitu kesukuan. Jadi loyalitas kepada suku itu sangat ditekankan. Yang kedua yakni terkait keilmuan. Jadi keilmuan pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, bangsa Arab itu tidak suka baca tulis dan tidak kurang literasi, tidak suka baca tulis. Tapi mereka dalam hal sastra sangat-sangat mahir. Jadi mereka lebih suka menghafal daripada membaca dan menulis. Ini dari segi keilmuan. Yang ketiga yakni dari mereka memperlakukan perempuan. Jadi kedudukan perempuan di zaman jahiliyah sebelum Islam itu sangat-sangatlah parah. Jadi mungkin teman-teman ya sudah tahu lah bagaimana kondisi jahiliyah pada waktu itu, yang sering diceritakan oleh ya salafun soleh gitu kan. Bahwasanya kondisi jahiliyah yang sangat parah itu karena salah satunya adalah memperlakukan perempuan sebagai layaknya benda, yaitu bisa diperjualbelikan, bisa ditukarkan, bisa diwariskan. Nah ini memposisikan perempuan seperti layaknya benda, bahkan lebih buruk dari benda, yaitu disia-siakan, habis dipakai, sepah dibuang. Jadi kalau udah nggak ada manfaatnya udah dibuang gitu. Saking buruknya keadaan perempuan waktu itu. Nah dari yang keempat yaitu stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial di zaman jahiliyah itu ada 3. Yang pertama ahlul quwa, orang yang memiliki kekuatan, ya. Yang kemudian orang yang memiliki kekuatan ini
melindungi orang yang lemah. Nah, orang yang lemah ini disebut adalah maula. Dan di bawahnya lagi ada budak. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama yakni ahlul quwah, yang kedua maula, dan yang ketiga adalah budak. Tuh. Lalu kondisi ekonomi. Nah, secara ekonomi, Jazirah Arab itu ya kondisi geografisnya kan diliputi dengan padang masyar, padang pasir semuanya itu di Jazirah Arab. Nah, karena mayoritas di sana adalah padang pasir, maka dari sektor pertanian itu sangat ya nggak ada dari sektor pertanian, luput lah dari sektor pertanian. Akan tetapi kondisi Jazirah Arab itu sangat strategis, maksudnya dari segi pasar itu sangat strategis di antara Asia Timur dan juga Afrika. Jadi ibarat Jazirah Arab itu tempatnya orang berjualan antara Asia Timur dan juga Afrika. Nah, disitulah letak pergerakan ekonomi Jazirah Arab. Nah, kemudian ketika musim panas pindah ke Syam, kemudian musim dingin pindah ke Yaman. Itu. Dan yang terakhir adalah kondisi keagamaan. Kondisi keagamaan pada masa jahiliyah itu kalau bisa dikatakan secara ketatnya adalah politeisme. Mengapa kok terkategorikan sebagai politeisme? Karena mereka itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Akan tetapi mereka melakukan praktik-praktik untuk menyembah kepada Allah melalui yang namanya asnam, yaitu berhala. Ya. Ada Lata, Uzza, dan Manat, dan Hubal, dan banyak patung-patung yang mereka sembah. Nah, ini adalah salah satu bentuk politeisme, yaitu menuhankan banyak Tuhan. Kalau Islam adalah monoteisme, adalah yang menuhankan satu Tuhan. Nah, itu adalah sekilas dari pada masa zaman jahiliyah. Untuk pembahasan Makkiyah dan Madaniyah serta asbabun nuzul, insya Allah saya akan lanjutkan di part 2 gitu. Masih belum saya pelajari lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.